siyaga brantas angkara murka kan dadi pepalang. Pemirsa, kita ketemu lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Dan jangan bosan-bosannya pemirsa untuk lebih memahami teknik tari yang kemarin sudah disampaikan pada episode sebelumnya. Yang mudah-mudahan pemirsa akan lebih tahu lagi bagaimana gerakan atau kegiatan daripada paguyuban kuda lumping atau jaran kepang Putra Manggala yang berada di Dinoyo. Kali ini saya masih ditemani, yang pertama sebelah kanan saya adalah Mas Harkali, Rahayu Mas Harkali, kedua oleh Mbak Ayu Y, Sugeng Mbak Ayu, dan adik-adik yang manis-manis ini Mbak Lila, Mbak Meli Y, terus Mbak Nika ya, Y, Mbak Nika, lalu Mas Pesi ya, Mas Pesi. Saya akan bertanya langsung kepada Mas Harkali ya, Mas Harkali. Garapan ini jadi dalam waktu 1 minggu. Kemudian berhenti tampil di dalam event festival. Saat maju festival itu perasaan Mas Harkali bagaimana? Perasaan saya itu ya ada senangnya, ya ada paling tidak itu grogi itu. Setiap peserta pasti grogi karena di sini kan kita harus bisa komitmennya harus kan maksimal, gerakan musiknya harus pas dengan tampilan, karena ini garapan pendek dan sangat padat sekali. Jadi ada rasa grogi juga ya? Ya. Para pemirsa, karena ini cara geraknya cuma waktu 1 minggu ya Mbak Ayu ya. Sebagai penari, sementara pengrawitnya sudah grogi, lalu yang ditampilkan hanya 4 ini, Mbak? Sebenarnya pas waktu festival itu kita menampilkan 6 personel. Oh, 6 karena personel. hari ini personelnya yang 2 masih ada kegiatan lain, jadi tidak bisa hadir. Oh, nggih. Jadi 6 personel, Mbak ya? Iya. Yang saya tanya pada Mbak Ayu, ada keyakinan nggak dalam waktu 1 minggu langsung tampil untuk ikut festival? Karena pengrawitnya tadi sudah grogi, bagaimana dengan Mbak Ayu sebagai pelatih? Kalau saya sendiri menjadi pelatih itu kalau sudah grogi, apalagi kita harus optimis. Ya. Optimis ya? Harus optimis. Jadi kalau di belakang panggung sudah pesimis, waduh di atas panggung pasti hasilnya kan tidak maksimal. Jadi dari belakang panggung itu kita sudah optimis, kita harus tampil dengan maksimal gitu. Begitu ya? Iya. Langsung pada Mbak Lila. Tadi pelatihnya yakin, optimis. Bagaimana dengan Anda sebagai penari? Kalau saya pribadi sebagai penari harus menunjukkan gerak tari yang berkualitas untuk dilihat masyarakat atau seniman yang melihat kita waktu festival maupun khususnya terutama juri. Juri ya, berarti Iya. profesional gitu maksudnya Iya. Mbak ya. Mbak Meli bagaimana? Kalau untuk dalam waktu pendek mengikuti festival tersebut, yang pertama ditanamkan adalah sifat optimis untuk menang serta melakukan gerakan itu dengan sepenuh hati sehingga gerakan dapat tercapai dengan maksimal sesuai yang diharapkan oleh koreografer, seperti itu. Oke, jadi harus tampil maksimal ya, walaupun waktunya pendek ya. Iya. Mbak Cantik gimana? Sama juga sama Mbak Lila, sama Mbak Meli juga gitu. Kita harus yakin meskipun kita menampilkan itu harus maksimal Maksimal, mungkin. Lalu terakhir bagaimana dengan Mas Pesi sebagai pimpinan di sini nih? Ya, mungkin festival ini terlalu berat bagi saya. Jadi mental harus 100% full karena Putra Manggala sendiri
tahun 2012 juga meraih juara. Jadi kita harus tampil benar-benar maksimal untuk mempertahankan kemenangan tahun 2012 kemarin. Terima kasih Mas Jai. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap berada di depan Tama TV karena ini sudah mulai meningkat pembicaraan kita karena sudah menuju festival, dan itu sangat menyangkut nama baik karena rupanya Putra Manggala ini kepingin mempertahankan kejuaraan di tahun yang lalu ya. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Tama TV. Terima kasih para pemirsa, tetap berada di depan Tama TV. Kita melanjutkan pembicaraan kita tentang mempertahankan kejuaraan bagi Putra Manggala. Saya kepada Mas Pesi. Tadi rasanya berat ya tanggung jawab semacam itu ya. Tapi pada saat ditampilkan semua penari ini dengan perasaan yang berat itu, apa kiat Anda ternyata bisa mempertahankan? Monggo. Ya, tekad saya sebenarnya optimis, tadi harus benar-benar konsentrasi. Itu semua juga saya serahkan kepada penari. Para penari ya. Karena kalau sudah di panggung bukan tanggung jawab saya lagi, jadi tanggung jawab sebagai penari itu tadi. Oh iya. Dan mungkin garapan ini karena waktunya sangat mepet 1 minggu, ini pun kriterianya yang diminta harus tari jaran kepang. Jadi harus tari jaran ya, kepang. yang saya rasakan juga nggak begitu berat karena yang tahun lalu itu harus ada alur cerita dan sinopsis yang begitu panjang. Jadi kalau tahun 2012 itu sangat rumit sekali persiapannya karena kita ambil tema alur cerita dan tokonya bukan kuda lumping tok, bukan penunggang kuda lumping. Jadi kita memakai celeng, barongan, jadi Oh, jadi campuran iya. banyak ya, Iya. tapi karena masalah alur cerita ya. Iya. Iya. Pemirsa, memang mempertahankan sebuah kejuaraan itu sangat sulit. Hanya kebetulan pada tahun berikutnya itu ada event yang berbeda ya. Kalau tahun sebelumnya itu pakai menggunakan alur cerita, untuk yang berikutnya adalah hanya tarian fokusnya. Oke, saya kepada Mbak Ayu ya, Mbak Ayu. Ini tarinya yang difestivalkan jaran kepang ya. Lalu Anda merombak tarian itu tetap jaran kepang, hanya dibuat koreografi naik kuda dengan panah. Nah, ternyata itu sangat sukses. Bagaimana perasaan Anda pada saat menghadapi acara festival waktu itu? Saya dari awalnya saya menampilkan kuda lumping dengan memakai panah itu saya sudah dalam hati pasti ada yang protes dari orang luar yang meskipun kita menampilkan tari kuda lumping dengan memakai panah tapi kita tidak meninggalkan tradisi-tradisi dari musiknya. Kita juga tetap memakai kenongnya cuma 3 ya. Itu terus juga tidak meninggalkan kudanya. Jadi kita tidak menari hanya memakai panah. Itu kan bukan kalau misalnya hanya memakai panah kan ada tari Wira Pertiwi kayak gitu. Tapi properti kita yang kita pakai juga masih kuda. Terus kuda ya. Musiknya juga masih musiknya kuda lumping. Jadi begitu. Kita hanya menambah saron, hanya itu aja. Hanya saron dan ketuk itu untuk dornya. Oh, iya. Makasih para pemirsa. Jadi Putra Manggala ini punya keyakinan bahwa naik kuda pergi berperang itu tidak hanya menggunakan pecut ya. Yang selama ini kalau bicara jaran kepang atau kuda lumping, kuda dengan pecut. Tapi ini justru digarap naik kuda dengan bak panah. Dan itu memang tidak salah para pemirsa, karena untuk berburu, untuk bebedak,
atau untuk berperang, memakai kuda dengan membawa panah itu juga sah dan dilaksanakan di mana saja. Artinya pada saat festival jaranan ini dilaksanakan, tetap properti yang dipakai termasuk karawitannya ya Mas Karel ya, tetap menggunakan versi jaranan ya. Jadi tidak lari dari induknya gitu ya, tidak lari dari induknya. Dan untuk ini saya tentu ingin tahu ini adik-adik yang sedang kuliah ya. Tahun yang lalu Mbak Lila sama Mbak Meli ikut festival ini enggak? Iya, ikut. Oh, sudah ikut? Iya. Juga di Putra Manggala? Iya. Jadi waktu itu juga tahu kisahnya karena itu sebuah kisah ya. Iya. Jadi juga ikut ditarikan di situ. Oh, pantas jadi sudah akrab sekali ya. Iya. Dengan apalagi kalau Mbak Nika ya, itu memang anggotanya di situ dan saya rasa di dalam penyampaiannya ini dan nggak ada kesulitan tentu Mas Baji ya. Dan grogi-grogi atau merasa apa Mas Kali tadi kayak ada demam panggung ya. Namun begitu melihat para penarinya kok bagus-bagus, tentu semangat ya Mas Kali ya. Semangat sekali. Mudah-mudahan itu akan dibawa terus. Dan para pemirsa, memang untuk menjadi seorang penari apalagi di panggung, kombinasi antara penari dengan pengrawit itu harus satu. Antara satu dengan yang lain karena tarian ini kelompok ya Mbak ya, tarian kelompok ya. Satu dengan yang satu harus saling memperhatikan. Artinya apa? Kebersamaan, kegotong royongan yang semuanya ini tentunya Mas Pesi juga memberitahukan kepada adik-adik kita bahwa di dalam ajaran filosofi negara kita yang namanya Pancasila, kalau diperes menjadi satu namanya gotong royong. Jadi di dalam kegotong royongan ini yang ditunjukkan tadi, yang diberitahukan oleh Mbak Ayu, ternyata membawa dampak positif ya. Tariannya sukses, karawitannya juga sukses. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih menuju kepada season terakhir, apa hasil yang dicapai oleh rekan-rekan kita di Putra Manggala ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, masih berada di Teman Dhamma TV. Dalam season terakhir ini kita ingin mendapatkan cerita yang sesungguhnya. Apa hasil akhir dari garapan tari tadi yang sedemikian indahnya, Mas Pesi? Setelah dalam festival itu, bagaimana hasil akhir dari 22 peserta tadi? Mungkin dari hasilnya memuaskan karena kita meraih juara umum atau yang mana pialanya? Yang ini. Oh, ini yang dapat juara umum 2013. 2013 ya. Nah, terus yang ini penyaji terbaik 2012. Ya, jadi harus dipertanggungjawabkan ini ya. Terus 2012. ini penata tari terbaik 2011. Sama yang satunya ini? Terus ini penata musik terbaik 2011. Waduh, penata musiknya ya Mas Arkali ya? Iya. Waktu itu, wah hebat sekali Mas Arkali ini. Pemirsa, jadi ternyata prestasi Putra Manggala ini memang sangat bagus sekali sejak tahun 2011, 12, sekarang 13 itu selalu dipertahankan. Dan tentu ada harapan-harapan untuk di tahun 2014, Mbak Ayu. Tentunya ada hal baru nanti untuk mempersiapkan ke depan ya. Kira-kira sudah ada pikiran-pikiran nggak menuju ke depan nanti supaya tidak kesusu-susu kayak kemarin itu cuman seminggu terus berani tampil. Monggo Mbak Ayu. Insya Allah kita akan menampilkan karya-karya baru. Tapi festival ini kan mesti ada kriterianya kayak gitu. Kriterianya. Tiap tahun berubah ya. Kalau misalnya mulai dari hari ini kita menyiapkan untuk festival yang tahun 2014 kemungkinan
kriterianya sudah tidak sama, karena dari 2012 aja ke 2013 kriterianya juga tidak sama. Apalagi nanti kalau dari 2013 jadi 2014 mungkin juga tidak sama. Jadi kita harus tetap latihan setiap di Sanggar, setiap waktunya latihan kita tetap latihan. Jadi kita sudah teknik kita menari diasah setiap waktu. Jadi kalau pas ada pementasan, pas ada festival gini, kita tinggal menggabungkan teknik-teknik dan ragam-ragam yang sudah kita pelajari pas pada waktu latihan itu, Romo. Oh iya. Iya. Matur nuwun Mbak Ayu. Berarti keluarga besar Putra Manggala itu sangat optimis sekali untuk menghadapi ke depan. Cuman rupanya karena festival-festival ini setiap tahun berubah ya kriterianya, maka tentu biasanya kriteria diberitahukan berapa bulan sebelumnya, Mas Besi? Kurang lebih 10 hari. Loh, 10 hari sebelum festival baru diberitahu Ya betul kriterianya? sekali. Yaitu karena sebetulnya ini kan acara kota, jadi tiap tahunnya pasti ada, tapi penjelasan ke pelaku seniman jarang kepang itu sangat lambat sekali. Jadi makanya itu, jadi kita sebagai pelaku ini dikit banyak ada penekanan kalau kita ikut, jadi kita harus menekan kepada anggota ini untuk benar-benar latihan konsentrasi itu. Untuk Raden. konsentrasi Iya. ya. Oke, terima kasih para pemirsa. Walaupun diberitahukan mendadak dalam waktu yang relatif pendek, tapi keluarga besar Putra Mandala itu tidak akan pernah surut di dalam pertempuran menuju festival, karena masing-masing penari rupanya sudah diterapkan rasa percaya diri dan dengan latihan rutin ya. Saya pada Mbak Lila ya, masuk juga Mbak Leli ini yang mahasiswa. Apakah di dalam latihan keseharian, latihannya berapa hari sekali, berapa minggu sekali Mbak Ayu? Kalau di Sanggar itu 1 minggu 2 kali. 2 kali. Iya. Nah ini pertanyaan saya Mbak Lia, Mbak Meli. Bagaimana mengatur jadwal latihan dengan perkuliahan? Masalah kuliah kita tetap kuliah, mengutamakan kuliah. Iya. Masalah untuk mengikuti sanggar atau paguyuban di luar jam kuliah, kita juga harus menata dengan sedemikian rupa agar kita kuliah tidak terganggu. Nggak mengganggu kuliah, Iya. Mbak Meli? Ya sama dengan Lila, kita mengatur jadwal kuliah. Kalau untuk latihan kan kita latihan biasanya pada malam hari. Jadi Oh, latihan pada malam, pagi hari sampai sore hari kita bisa tetap kuliah. iya. Seperti itu. Iya. Lalu Mbak Nika? Sama Iya. aja sama Mbak Lila. Sama Mbak ya, Lila, Mbak karena Meli masih kelas 2 sekarang ya. Iya. Tapi nanti saya ingatkan waktu kelas 3 sudah mulai kendor ya Iya. latihannya. Utamakan sekolah. Para pemirsa, bangga sekali kita mempunyai remaja seperti ini yang masih kuliah, masih sekolah, tapi betul-betul jiwa seninya terpancar indah di dalam kelompok yang tentu ini merupakan aset buat negara kita. Bagaimana para seniman-seniman muda bisa berkreasi, yang artinya apa? Mereka mempertahankan jati diri sebagai bangsa supaya tidak kehilangan apa yang kita miliki. Dan terakhir kepada Mas Besi ya, Mas Besi, karena adik-adik ini demikian kuatnya, demikian kukuhnya, juga ini tanggung jawab Mas Besi dan Mas Harkali ya, di dalam membentuk karakter. Karena menari itu artinya sama dengan membentuk karakter bangsa. Dan kegiatan hari-harinya berlatih, tidak mempengaruhi sekolah, tapi dalam hal keimanan bagaimana Mas Besi menyampaikan kepada adik-adik ini? Mungkin kalau masalah keimanan saya kembalikan kepada masing-masing karena semuanya basicnya di dalam kepercayaan itu sangat beda-beda. Jadi utamanya iya. kalau saya menerapkan, jadi kita harus selalu ingat, harus selalu mengingat kepada Yang Maha Esa, Maha Esa, apa yang beliau berikan kepada kita, apa yang kita lakukan kepada beliau, kita harus ingat ini. begitu ya? Iya. Mbok, kepada Mas Harkali sekarang, ini termasuk para tokoh-tokoh ini ya, sebagai
penata musik ya, penata gending ya. Karena kegiatan ini rutin, bagaimana Mas Sarkali menyikapinya di dalam pelaksanaan keseharian pada saat berlatih dan lain sebagainya. Monggo Mas. Ya, saya kepada teman-teman cuma memberikan bekal dan sedikit banyak kita latihan itu adalah bekal kita. Bagaimanapun kita harus bermain musik yang sangat maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya Mas Sarkali. Berarti para pemirsa, nampaknya untuk berlatih tari karena harus mengenal juga musik. Jadi antara pemusik dengan para penari harus ada kesatuan yang utuh. Dan hal ini selalu diterapkan oleh Putra Manggala supaya untuk mencapai hasil akhir yang lebih bagus. Kira-kira gitu ya Mas Pesi, Mbak Nika, Mbak Meli, Mbak Lila, dan Mbak Ayu ya. Mudah-mudahan tekad kalian bersama supaya bisa mencipta, bisa berkreasi, bisa menari. Karena sebuah tarian itu pada dasarnya adalah persembahan atau nuwun kepada Yang Maha Esa. Karena beliaulah kita ini bisa berkesenian. Ya, Mas Sarkali juga begitu. Maka pada para pemirsa juga barangkali bisa memahami cerita tentang tari yang diadakan oleh Putra Manggala yang namanya Sri Kandi Mentang Gendewo tadi. Banyak filosofi-filosofi yang harus diajarkan dan saya harapkan para pemirsa bisa menyampaikan kepada siapa saja, terutama di dalam keluarga, membentuk jati diri generasi muda itu diawali dari seni. Sampai di sini pertemuan kita dengan harapan ke depan pertahankan Pancasila agar jati diri bangsa tidak tergerus oleh seni-seni dari luar. Hayu, hayu, hayu. Rahayu ingkang pinanggih. Matur nuwun Pak Sarkali, Mbak Ayu, saya.